Halo teman-teman, baik lagi sama aku, Sofia Faida. Selamat datang kembali di tutorial untuk bagian yang kedua. Setelah sebelumnya kita menyiapkan pustaka koneksi, kali ini kita akan fokus pada pembuatan fungsi dari simpan data. Nah, di sini di layar saat ini kita bisa lihat desain antar muka yang telah saya siapkan. Formulir ini berjudul form data diri mahasiswa. Desain ini memiliki 4 bidang input utama, yaitu ada NIM, nama, alamat, dan tanggal lahir. Kemudian selain itu terdapat 2 tombol kontrol utama yang ada pada tombol kontrol utama, yaitu ada simpan dan batal. Untuk tombol simpan untuk memproses data ke dalam database dan tombol batal untuk mengosongkan form. Langkah teknis yang sangat penting sebelum memasuki ke pengkodaan adalah mengatur nama variabel untuk input, proses, dan output. Namun di sini hanya ada input dan proses. Secara standar, NetBeans memberi nama seperti JTextField 1, JTextField 2, kemudian ada text area, kemudian ada JTextField 3. Namun di sini kita akan mengubahnya agar kode program lebih mudah untuk dipahami. Berikut. Untuk merubah nama variabel yang kita gunakan sesuai dengan standar pengembangan proyek ini, pertama kita akan mengubah nama variabel setiap komponen mulai dari NIM, nama, alamat, tanggal lahir, simpan data, dan batal. Untuk mengubahnya, kita klik kanan, kemudian pilih change variable name. Nah, di sini adalah tempat untuk mengubah nama dari setiap JText field. Setelah semuanya diubah, kemudian kita lanjut untuk menjelaskan database-nya. Nah, kemudian kita lanjut untuk menjelaskan database-nya. Di sini saya telah membuat sebuah database yang bernama DBMHS. DBMHS yang di dalamnya terdapat satu tabel, yaitu tabel mahasiswa. Kemudian untuk field atau atributnya ada 4, yaitu ada NIM, atau struktur tabelnya terdiri dari nama field atau atribut, yaitu ada NIM, nama, alamat, dan tanggal lahir. NIM yaitu nomor induk mahasiswa, menggunakan tipe data int dan nya 9. Di sini ditetapkan sebagai primary key dan auto increment. Artinya, setiap NIM yang dimasukkan harus bersifat unik dan tidak boleh ada yang sama antara satu mahasiswa dengan mahasiswa lainnya. Kemudian, yang kedua ada nama dengan tipe data varchar dan width-nya 100. Tipe data ini sangat efisien untuk menyimpan data teks seperti nama lengkap mahasiswa. Kemudian yang ketiga ada alamat dengan tipe data teks. Berbeda dengan varchar, tipe data teks ini yang memungkinkan kita untuk menyimpan informasi alamat yang lebih panjang dan fleksibel. Kemudian yang keempat dan yang terakhir ada tanggal lahir dengan tipe datanya adalah data. Penggunaan tipe data khusus tanggal ini sangat penting agar format penyimpanan di database tetap konsisten, yaitu
ke dalam format tahun, bulan, dan tanggal. Saat kita menulis kode program Java nanti, nama kolom dan tipe data yang kita panggil harus sesuai persis dengan nama apa yang di pangkalan data ini agar proses pertukaran data berjalan tanpa kesalahan. Selanjutnya kita kembali lagi untuk ke NetBeans, melihat bagaimana data ini diolah melalui baris kode pemrograman. Nah, pertama kita akan memasukkan kode untuk cmd simpan. Pertama kita klik 2 kali, kemudian untuk codingannya sudah saya ketik. Untuk codingannya salin, kemudian ditambah. Nah, di sini fungsi dari try and chat di sini adalah try, yaitu tempat kita meletakkan niat atau tempat kita untuk meletakkan perintah, sedangkan chat adalah rencana cadangan jika niat tersebut gagal terlaksana atau terjadi error. Nah, ini adalah bentuk antisipasi cerdas agar aplikasi kita terlihat lebih stabil dan dapat diandalkan. Sehingga try and chat ini adalah mekanisme yang digunakan untuk menangani kesalahan atau eksepsi agar program tidak berhenti secara mendadak saat terjadi masalah di luar dugaan. Untuk block try, yaitu program akan mencoba menjalankan serangkaian perintah untuk menyusun kalimat SQL dan mengeksekusinya ke pangkalan data. Yaitu SQL, ada insert into mahasiswa sebagai tabel, values, kemudian di dalamnya ada kita panggil SQL, teks name, teks nama, teks alamat, dan teks tanggal. Untuk SQL atau string SQL, untuk variabel string SQL, kode ini akan mengambil teks yang kita ketikkan pada kolom name, nama, alamat, dan tanggal lahir. Yaitu ini adalah nama-namanya, ada teks name, teks nama, teks alamat, dan teks tanggal. Kemudian kita panggil semuanya, yaitu getText dengan getText. Kemudian merangkainya menjadi satu kalimat perintah utuh sesuai aturan bahasa SQL. Nah, di sini untuk fungsi dari tanda petik ini yaitu dilihat dari kode Java, ada tanda petik 2, kemudian petik 1, kemudian koma. Itu digunakan untuk menyambungkan teks tetap dengan variabel dinamis yang diambil dari input user. Untuk secara jelasnya, kegunaan dari tanda petik tunggal yaitu dalam bahasa SQL, setiap data yang bertipe teks atau string, varchar, dan data atau dat harus diapit oleh tanda petik tunggal.
harus diapit dengan tanda petik tunggal. Kemudian untuk kegunaan tanda koma yaitu berfungsi sebagai pemisah antar kolom di antara database. Kemudian untuk string kemudian statement.execute update dalam kurung SQL yaitu barisan ini adalah perintah inti yang memerintahkan Java untuk benar-benar memasukkan data ke dalam tabel MySQL. Kemudian ada JOption .show message dialog dalam kurung list, dia akan menampilkan peringatan simpan data berhasil jika penginputan data itu berhasil. Jadi, JOption jika berhasil, aplikasi akan memunculkan jendela notifikasi simpan data berhasil. Kemudian untuk flowchart, jika terjadi kesalahan seperti database mati atau data duplikat, program akan menangkap kesalahan tersebut dan menampilkan notifikasi simpan dan akan menampilkan notifikasi atau jendela notifikasi simpan data gagal atau error. Kemudian untuk bersih dan text request focus yaitu setelah program selesai, kolom input akan dikosongkan kembali dan kursor akan otomatis diletakkan di kolom name untuk pengisian data berikutnya. Secara keseluruhan, blok kode ini berfungsi untuk mengirim data dari aplikasi Java ke dalam pangkalan data MySQL saat pengguna menekan tombol simpan.